selamat selamat malam ya semuanya. Nama nama saya Joni, saya berasal dari Flores, Indonesia. Nah, saya dari Manggarai, Labuan Bajo ke atas sedikit begitu. Nah, saya sekarang sedang bertugas saya misionaris Xaverian. Saya sekarang sedang bertugas di Italia. Saya sekolah di sini, lalu yang menyelesaikan sekolah, lalu setelah tabisan itu mereka suruh saya untuk bermisi di sini di salah satu paroki di Italia itu. Jadi eh, apa namanya? Sekarang ini tinggal di sini, oke. Gitu. Itu pengenalan singkat ya, itu. Terima kasih Romo. Boleh dilanjutkan renungannya Romo. Oke. Eh dibagikan itunya ya, apa namanya? Materinya Romo. Hah, Ya, se- kami yang membantukan untuk share atau Romo sendiri? iyalah, bantulah share ya karena saya punya di sini agak ini nanti. Coba. Ya, apakah ada tim yang bisa bantukan men-share Bentar screen ya, saya materi? coba dulu, saya coba dulu. Hmm. Pada sepunya kita. Eko, ini dia. Oke. Em, ya, pertama-tama ini apa namanya? Bukan hasil studi nanti ya. Jadi kan saya diminta untuk sharing pengalaman atau pengamatan praktisnya mengenai pengalaman pastoral di sini dan juga apa namanya sesuai dengan apa namanya kelompok doa kan kalian punya kelompok doa yang sangat baik itu dengan perhatian terhadap apa namanya sebagai tempat juga untuk saling membagi, saling memperkaya pengalaman gitu. Mungkin yang apa namanya yang berbeda nanti tempat dan juga apa namanya keadaannya di sini begitu mengenai pengalaman. Maka saya tulis di sini keluarga dan sebagai saksi kenabian di zaman sekarang berangkat dari pengalaman pastoral di sebuah paroki di Udine di sini kok. Itu jadi nah, tujuannya nanti saling memperkaya begitu ya. Nanti saya apa namanya kita bersama-sama belajar dari Nabi Hosea sebagai apa namanya sebagai nabi yang bisa membantu kita di zaman sekarang. Oke, slide berikut. Oke, nah tempat-tempat kejadian peristiwa saya tulis gitu hanya untuk maksudnya di mana saya sedang bekerja, kita sedang bicara tentang hal yang di mana gitu. Saya tinggal di Udin ya begitu, perbatasan dengan Slovenia begitu, satu keuskupan di sini, di mana kami sebagai misionaris Xaverian dipercayakan untuk melayani di salah satu paroki begitu perbatasan Slovenia jadi kami hidup bercampur gitu dengan orang-orang di perbatasan begitu. Ini apa namanya tempat di paroki ada apa namanya kami bertiga dengan saya dan juga dua konfrater saya begitu. Jadi di sini untuk gambarannya jadi saya tinggal di bagian utara-utara Italia gitu. Tidak sangat jauh dari pusat Roma begitu. Oke. Al- Lalu kita melihat sekilas situasi keluarga Kristen di Italia itu umumnya gitu. Di Italia seperti di banyak negara barat lainnya, keluarga sedang mengalami masalah yang kompleks seperti ini. Ada berapa? Contohnya penurunan angka pernikahan, pernikahan perceraian, peningkatan convivence. Apa bahasa Indonesianya itu kira-kira hidup bersama tanpa status begitu itu convivenza gitu. Jadi anak muda itu hidup bersama atau orang yang sudah cerai itu hidup bersama tanpa 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 status pernikahan begitu gitu. Kalau dari sisi gerejanya kadang dibilang tidak legal gitu kan gitu. Lalu ada penurunan angka kelahiran di Italia angka rata-rata itu
angka orang tua itu rata-ratanya itu 60-an ke atas begitu. Jadi anak mudanya dari umur 50-an itu hanya 40% ke bawah. Itu. Lalu ada kesulitan ekonomi, ketidakstabilan pekerjaan itu, lalu serta hilangnya pegangan ini yang paling penting, bahwa hilangannya pegangan atas nilai-nilai tertentu, khususnya nilai-nilai Injil itu. Keluarga itu tidak lagi berpaku pada, tidak, saya tidak bicara tentang semua, tapi pada kasus umumnya begitu. Orang sudah tidak lagi apa namanya em, terikat dengan ini, terikat dengan nilai-nilai Injil itu mengenai hidup berkeluarga begitu. Lanjut. Lalu bagaimana kita turun ke bawah menurut data ini, dong, institutus kita di bahasa Indonesianya, Statistik Nasional itu. Pada tahun 2020, nah, pernikahan sipil telah melampaui nikah gereja di banyak wilayah di Italia, termasuk di daerah saya, di daerah keuskupan saya, termasuk ada 4 keuskupan. Jadi dengan persentase itu 55,1% pernikahan sipil dibandingkan dengan 44,9% pernikahan gereja. Dan setiap tahun angka pernikahan sipil semakin naik dibandingkan dengan pernikahan gereja gitu. Ini data nasional gitu kan. Itu. Jadi setiap tahun itu ada peningkatan untuk pernikahan sipil dibandingkan dengan pernikahan gereja gitu. Jadi orang lagi tidak tidak lagi menikah di gereja gitu. Itu. Lanjut. Lalu data di paroki sekarang turun lebih terperinci lagi. Data di paroki di mana saya tinggal gitu. Di Italia sedang trennya membuat namanya itu kolaborasi pastorale, kolaborazione pastorale. Jadi 4, 5, 6 paroki itu disatukan bersama menjadi satu paroki. Karena alasannya apa namanya sederhana, kekurangan imam itu. Jadi di paroki di mana saya tinggal sekarang itu kami menangani yang sebelumnya ada 4 paroki dijadikan satu begitu dengan bisa dibilang 2 kecamatan begitu di dalamnya itu dengan jumlah penduduk hampir 8.000 penduduk begitu. Lanjut. Oke, ini kalau kita lihat sekarang ini data statistiknya di paroki di mana saya tinggal begitu. Pernikahan sipil dan pernikahan gereja begitu. Terjadi penurunan permintaan pernikahan religius dibandingkan pernikahan gereja dibandingkan dengan jumlah pernikahan sipil. Nah, data dari pemerintah setempat itu di kota saya tinggal itu Pradamano itu di Udine menunjukkan bahwa banyak pasangan memilih menikah secara sipil dibandingkan nikah di gereja. Rata-rata 47% memilih menikah secara religius, hanya 47 begitu. Dibandingkan dengan peningkatannya hidup apa namanya di gereja itu apa nikah di secara sipil. Ini data yang tentang pernikahan karena di data gitu. Yang convivenza yang saya bilang dari awal tadi itu yang tidak apa namanya itu kan tidak didata itu. Jadi orang hidup bersama begitu saja tanpa status itu kan tidak masuk masuk dalam data apa namanya data data gereja gitu. Itu. Ini kita lihat sebelum sebentar. Oke, ini kalian lihat kan ada data penurunan grafik itu kan dari 2014 sampai 2023 itu kan naik turun tapi cenderungnya menurun begitu. Itu. Dari yang ke-8 sampai yang ke-2 bahkan di bawah 0 apa di bawah 1 itu. Itu. Lanjut. Nah, ini dampaknya apa terhadap kehidupan pastoral? Anak-anak itu kan sangat-sangat ini, sangat kelihatan begitu di hidupnya anak-anak itu. Jadi contohnya anak di sini kan tidak ada belajar agama di gereja itu ya, maksudnya di sekolah itu. Jadi belajar apa namanya katekis itu kan di apa namanya belajarnya di paroki begitu. Jadi paroki yang bilang nanti akan di Krisma Komuni pertama gitu. Mereka belajar agama di sekolah-sekolah tertentu saja karena tidak semua juga diizinkan begitu. Lalu ini kan grafiknya kan
dari komuni pertama. Setelah ini ada slide lagi tentang krisma itu. Untuk sakramen-sakramen inisiasi itu kan paling paling banyak saat komuni pertama. Setelah itu saat untuk krisma nanti grafiknya sangat turun lagi begitu. Jadi ada apa namanya pengaruhnya terhadap hidup anak-anak itu sangat besar begitu. Jadi mereka hanya sampai komuni pertama, setelah itu tidak lanjut krisma itu. Itu contohnya seperti ini ya. Nah, krisma ini ya grafis. Setelah penerimaan komuni pertama terlihat adanya penurunan untuk menerima sakramen krisma. Jadi kalaupun mereka menerima krisma, setelah itu tidak lagi lekat, tidak lagi ada hubungan dengan gereja kan. Tunggu menikah sudah baru kembali ke gereja kadang-kadang begitu. Hanya dua tiga keluarga yang punya perhatian seperti itu. Lanjut, apa yang bisa kita simpulkan dari data ini kan situasi keluarga Katolik sedang mengalami seperti saya bilang awal-awal keprihatinan bersama di sini kan tantangan berat gitu. Ukurannya memang bukan hanya soal perkawinan ya, tapi bagi kita sangat menentukan karena peran keluarga sebagai gereja domestik itu tidak berjalan seperti ya kalau mau dibandingkan seperti kita di Indonesia pegangannya kan sangat kuat terhadap perkawinan itu dibandingkan di sini menurut saya. Tidak sedang lalu karena keluarga juga itu tidak sedang memberikan kesaksian dan juga tidak sedang membantu dalam mendidik anak-anak dalam terang Injil gitu. Jadi ada situasi yang memprihatinkan seperti ini dari data-data yang kita lihat dari awal tadi dengan situasi begitu di paroki contohnya, contoh paroki saya begitu. Lanjut, ada beberapa alasan yang bisa kita temukan secara umum ya. Ini ada 5 sebenarnya yang saya mau bagikan. Ada sekularisasi, nah, dan hilangnya acuan rohani itu. Jadi dalam sudah lama Pak Paus Fransiskus almarhum itu yang selalu apa nama menyoroti bahwa individualisme atau modern yang semakin mendalam melemahkan perkembangan dan stabilitas ikatan antara sesama manusia dan juga lebih khususnya dalam keluarga begitu. Lalu ada kesulitan dalam menjalani kesetiaan pernikahan itu. Paus juga menggambarkan memang ada pasangan suami istri menghadapi berbagai tahapan krisis dalam keluarga begitu. Awal pernikahan, kelahiran anak, masa remaja anak-anak, ada perganti apa namanya, adanya gelombang apa namanya situasi keluarga yang harus diwaspadai dan banyak krisis gitu dalam hidup berkeluarga itu. Lanjut, ada juga kurangnya pendampingan dan dukungan pastoral begitu di sini. Karena biasanya kan sebelum pernikahan gitu, apa namanya, orang itu tertarik saja dengan pernikahan itu intinya dokumen selesai dokumen. Jadi apa namanya, pendampingan setelah apa namanya, setelah menikah dan sebelumnya bahkan itu tidak terlalu diperhatikan begitu. Memang ada kami dari ini sebagai pastor juga di sini mengakui itu kan kelemahan karena merasa apa ya, merasa merasa ya sudahlah kalau memang kalian tidak mau mereka antusias tapi hasilnya dua dua pasang saja pada akhirnya kalau menerima apa pendampingan itu kan. Itu. Buat grup apa segala macam itu kadang bilang ah kok ini hasilnya begini karena ada apa namanya ada kepenyesalan sedikit lah dari kami pendampingan mendampingi ini apa namanya pasangan-pasangan itu. Gitu. Lalu ada perubahan peran gender dan model keluarga kan itu. Di negara seperti Italia ini karena banyak penghargaan terhadap perempuan semakin apa namanya semakin kuat lalu juga apa namanya persamaan gender itu semakin digaungkan begitu juga dalam keluarga kan jadi kadang perempuan itu bisa memutuskan berhenti gitu sebagai apa bercerai gitu begitu ngomong kasarnya kita cerai saja begitu jadi wanita yang semakin mandiri secara ekonomi lebih berani mengakhiri apa namanya hubungan yang tidak bahagia lagi begitu kalau ada masalah lalu mereka memutuskan begitu lanjut lalu ada ini yang budaya
sementara dan takut berkomitmen, gitu kan. Jadi bagi orang itu sekarang di sini itu tidak lagi melihat perkawinan sebagai unsur kekal perkawinan, tidak. Ada kecenderungan untuk memaknai perkawinan sebagai ya sementara. Bahasa kasarnya kan kontrak begitu kan. Orang tidak lagi berani berkomitmen begitu. Jadi pernikahan itu bisa diganti gitu ya gitu kan. Memilih pasangan gitu. Kalau tidak bahagia ya bisa diganti gitu. Dan ini sangat-sangat kuat ya eh, untuk anak muda. Di mana saya kerja dengan anak muda di sini juga begitu. Ada ketakutan yang paling kuat itu begitu. No, tidak mau hidup selama karena takut juga kan. Karena mereka bilang masalah ekonomi itu tidak stabil gitu. Jadi seolah-olah perkawinan itu sangat tergantung pada situasi ekonomi begitu ya. Jadi mereka takut berkomitmen begitu. Ada budaya itu yang sangat kuat ya. Puas ya selesai saya begitu kan. Kalau tidak puas ya cerai begitu. Atau hidup memilih yang satu ya hidup bersama begitu. Karena convivenza itu kan yang saya bilang tadi, nah, hubungan tanpa status itu kan tidak mengikat begitu. Selagi bahagia bersama, kalau tidak kan ganti juga begitu. Ini situasi yang memprihatinkan. Lanjut. Lalu apa yang bisa kita lakukan itu kan? Ada dasar ini kan panggilan sebagai sebagai keluarga Katolik gitu. Keluarga Kristen itu, keluarga Katolik dipanggil untuk menjadi tanda yang hidup dari peradaban yang baru, saksi kerajaan Allah gitu. Dan nabi kasih Allah dalam sejarah. Ini yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus kedua begitu. Familiaris Consortio Ecco. Lalu keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi komunitas yang beriman dan mewartakan Injil, sebuah gereja domestik yang sejati, yang mencerminkan dan ikut ambil bagian dalam perutusan gereja di dunia. Itu. Ini dasarnya itu kan. Lalu kan ini kemudian panggilan kenabian dalam terang Nabi Hosea gitu. Kita ambil spirit dari dia. Kasih yang terluka itu. Krisis versus panggilan itu. Mana yang kekal gitu? Panggilan atau krisis kan begitu. Kalau kita mau bisa melihat situasi itu kan dalam pengalaman Nabi Hosea yang panggilan itu yang kekal, krisis itu ya datang dan akan kan bisa diatasi gitu. Tantangan dalam hidup berkeluarga itu pasti ada, namun justru dalam situasi seperti ini, gereja mengingatkan kita bahwa setiap keluarga dalam kesederhanaannya dipanggil untuk menjadi nabi yang hidup. Sebuah gereja domestik ke tempat yang kecil di mana sabda Allah dihidupi, dijaga dan diwartakan itu. Lanjut. Lalu belajar lagi dari Nabi Hosea menjadi saksi cinta sejati yang melampaui pengkhianatan. Kalau kita ngomong tentang Nabi Hosea kan yang paling paling kuat itu dari spiritnya yang bisa kita belajar itu kan mengenai kesetiaannya dan pengampunnya terhadap istrinya itu Gomer gitu. Seorang perempuan yang tidak setia, yang prostitusi kan itu menjadi tanda hidup jadi dalam hidup mereka itu Nabi Hosea itu menjadi tanda memang kasih dan juga kesetiaan itu yang kekal itu. Krisis itu datang dan bisa seperti yang bilang saya awal tadi, kasih itu hanya terluka begitu dan pasti akan sembuh gitu. Karena memang panggilan dasar dari gereja keluarga Kristen itu hanya satu, panggilan untuk mencintai gitu. Dalam Nabi Hosea kita belajar tidak dengan kata-kata tetapi dengan pilihan sehari-hari untuk mencintai, mengampuni dan dengan setia begitu. Lanjut. Inilah yang saya bilang tadi itu DNA dari keluarga Kristen itu ini, no. Setiap orang yang dibaptis dipanggil menjadi seorang nabi dan keluarga Kristen memiliki peran yang tak tergantikan dalam pewartaan itu. Saksi kasih yang setia dan tak terpisahkan itu. Menjadi saksi kasih sejati itu mungkin dan dapat bertahan lama karena didasarkan pada Kristus gitu. Lalu panggilan sebagai keluarga Kristen mendidik anak dalam iman dan nilai-nilai Kristiani.
membela yang terpinggirkan. Gitu. Mendidik anak itu yang sangat sangat apa namanya, menjadi prihatin di sini kan apa namanya. eh, Kalau kita bilang keluarga itu dipanggil sebagai apa namanya, sebagai nabi juga, dalam arti mendidik anak, mewartakan anak. Ini yang sedang apa namanya, ada gap di Eropa itu umumnya, khususnya di apa namanya di Italia gitu. Ada gap apa namanya ketidaknyambungan antara orang tua dan anak itu. Jadi orang tua itu ya katakanlah mereka mengirim anak ke untuk belajar agama di gereja di paroki itu ya sebagai apa? Kadang-kadang saya menyimpulkan sebagai apa namanya supaya tidak mengganggu mereka, supaya tidak mengganggu mereka bekerja saja begitu. Jadi orang mengirim anak lalu simpan lalu ambil gitu. Kalau kita tanya anak-anaknya itu saat pelajaran agama di paroki itu, apakah kalian di apa namanya dibimbing apa berdoa setelah sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur atau bangun tidur? Tidak ada kultur apa namanya kultur doa gitu di apa namanya di dalam keluarga itu. Tidak ada apa namanya trust penerusan iman itu. Karena mungkin memang mereka tidak tidak punya iman atau memang mereka tidak mau gitu. Gitu. Jadi mendidik anak dengan iman itu ada gap di situ. Sehingga anak-anak itu ya tidak terlalu pusing, tidak ada perhatian, tidak dibangun iklim apa kultur iman di keluarga itu begitu. Lanjut. Lalu ini yang bisa saya simpulkan, no? Maksudnya keluarga yang memiliki DNA kenabian itu kan bukan sempurna memang, tetapi menuntut kesaksian autentik kan dalam terang sabda Allah. Makanya menjadi keluarga profetik atau keluarga panggilan sebagai nabi bukan berarti menjadi keluarga yang sempurna begitu, tanpa masalah atau kelemahan. Kekuatan kenabian sejati terletak dalam hidup yang konsisten dan rendah hati menurut Injil, seperti kesetiaan Nabi Hosea kan, membiarkan rahmat Allah bekerja bahkan melalui luka-luka kehidupan gitu. Maka keluarga yang saling mengampuni, tetap bersatu dalam cobaan dan membuka hati bagi sesama. Seperti Nabi Hosea, keluarga Kristen berbicara lewat hidup sehari-hari, pilihan hidup, pilihan untuk mencintai, apa namanya, setia itu, menunjukkan bahwa cinta yang sejati itu mungkin. Cinta yang tahan lama, sabar, dan berakar bukan pada emosi, melainkan pada janji dan kesetiaan itu. Jadi ini apa namanya sharing dan juga apa namanya nah, pengalaman di sini yang sedang kami alami sebagai keluarga Kristen begitu, sebagai keluarga di mana apa namanya ada keretakan antara nilai Injil dan juga nilai nilai sosial itu ada perpisahan begitu kan. Oh, keluarga-keluarga Kristen namanya keluarga Kristen tapi mereka tidak menghidupi apa namanya iman itu. Gitu. Jadi ini yang apa yang bisa saya bagikan begitu. Mungkin selebihnya bisa bisa tanya jawab begitu sebagai apa namanya sebagai perhatian bersama kita begitu. PowerPoint-nya tidak terlalu menarik karena tidak ada gambar-gambarnya ya susah. Silakan kalau saya kembali ke host.